Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sahira Samsabila. Aku mahasiswa Prodi Manajemen dari Universitas Potensi Utama. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis di era digital. Saat ini kita hidup di era digital, yaitu era di mana internet dan teknologi menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aktivitas dapat dilakukan secara online, baik itu berbelanja, membayar tagihan, memesan makanan, hingga menjalankan bisnis. Dan tentunya banyak pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Marketplace untuk menjual produk dan jasa. Cara ini tentunya membuat bisnis berkembang lebih cepat karena dapat menjangkau pelanggan dari berbagai daerah bahkan negara. Namun, di balik kemudahan tersebut justru muncul berbagai masalah seperti penipuan online, pemberian ulasan palsu, pencurian data pribadi, serta iklan yang menyesatkan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha tentunya harus menerapkan etika bisnis agar kegiatan bisnis yang berjalan secara jujur, adil, serta bertanggung jawab. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu etika bisnis? Baik, di sini saya akan jelaskan. Etika bisnis adalah seperangkat moral yang menjadi pedoman bagi individu maupun perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Etika bisnis mengajarkan bahwa mencari keuntungan dalam bisnis memang suatu hal yang penting, tetapi keuntungan tersebut harus didapatkan dengan cara tidak merugikan pihak lain. Artinya, seorang pelaku usaha harus tetap menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran serta menghargai hak konsumen. Contohnya nih, ketika menjual pakaian secara online, penjual tidak boleh mengatakan bahwa mereka menggunakan pakaian yang berbahan premium jika kenyataannya menggunakan bahan biasa. Walaupun mereka akan mendapatkan keuntungan sesaat, namun kegiatan tersebut merupakan salah satu pelanggaran dari etika bisnis. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan era digital? Era digital adalah masa di mana teknologi informasi dan internet digunakan dalam seluruh aspek kehidupan, bahkan khususnya dalam dunia. Di era saat ini, banyak perusahaan menggunakan media sosial, website, bahkan kecerdasan buatan seperti AI untuk meningkatkan penjualan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi, karena pembelian dilakukan secara online, pembeli tentunya tidak dapat melihat produk secara langsung. Oleh karena itu, kepercayaan tentunya menjadi hal yang sangat penting. Dan kepercayaan tersebut tentunya hanya bisa dapat dibangun ketika pelaku usaha atau penjual menerapkan etika bisnis dengan baik. Nah, kenapa sih etika bisnis itu sangat penting di era digital? Yang pertama, membangun kepercayaan pelanggan. Kepercayaan pelanggan merupakan aset yang sangat penting dalam dunia bisnis. Jika pelanggan merasa puas atas produk yang ia beli, tentunya ia akan membeli kembali dan bahkan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Sebaliknya, apabila pelanggan merasa ditipu oleh produk yang dia beli, maka mereka akan memberikan ulasan negatif yang akan dilihat oleh ribuan calon pembeli lainnya. Yang kedua, menjaga reputasi perusahaan. Kira-kira kenapa ya? Di era media sosial saat ini, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Satu kesalahan kecil saja dapat menjadi viral, bahkan membuat citra perusahaan menjadi buruk. Misalnya nih, ada pelanggan yang mengunggah video mengenai produk yang tidak sesuai atau pelayanan yang buruk. Video tersebut dapat ditonton oleh jutaan orang, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip etika bisnis di era digital? Yang pertama, kejujuran. Kejujuran adalah prinsip utama dalam etika bisnis. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai produk yang mereka jual, seperti ukuran, warna, bahan, harga, maupun kualitas produknya. Jangan menggunakan foto yang telah diedit secara berlebihan sehingga berbeda jauh dengan produk aslinya. Contohnya, sebuah toko online penjual sepatu. Pada foto terlihat produk yang sangat bagus, ternyata setelah diterima, kualitas produknya itu sangat rendah. Hal ini termasuk pelanggaran etika karena konsumen memperoleh informasi yang tidak sesuai. Yang kedua, transparansi. Transparansi di sini berarti perusahaan bersikap terbuka kepada semua pelanggan. Maksudnya di sini semua informasi penting harus dijelaskan secara jelas dan detail. Tujuannya yaitu agar pelanggan tidak merasa dirugikan setelah melakukan pembelian. Yang ketiga, yaitu perlindungan data pribadi. Dalam bisnis digital, perusahaan tentunya biasa meminta data pelanggan seperti nama, nomor telepon, alamat rumah, dan lain-lain. Data tersebut merupakan informasi pribadi yang harus dijaga kerahasiaan.
Perusahaan tidak boleh menjual bahkan memberikan data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan. Misalnya, setelah seseorang berbelanja di sebuah toko online, tiba-tiba ia banyak menerima pesan promosi dari perusahaan-perusahaan lain. Hal tersebut dapat terjadi karena data pribadinya disebarkan tanpa izin dan tentunya melanggar etika dalam berbisnis. Yang keempat itu, tanggung jawab. Pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan. Kesalahan dapat berupa barang rusak, barang tidak sesuai pesanan, keterlambatan pengiriman, dan lain-lain. Sikap bertanggung jawab dapat dilakukan dengan meminta maaf, mengganti produk, bahkan mengembalikan dana. Dengan demikian, pelanggan akan merasa dihargai dan akan tetap percaya kepada perusahaan. Selanjutnya, apa sih contoh dari penerapan etika bisnis? Yang pertama, menjual produk sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan pelanggan dengan sopan. Yang keempat, menjaga kerahasiaan data pelanggan. Yang kelima, tentunya tidak membeli ulasan palsu untuk meningkatkan penjualan mereka. Walaupun tindakan tadi terlihat sederhana, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Adapun contoh dari pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, menjual barang palsu tetapi mengaku barang asli. Yang kedua, membuat testimoni palsu agar barang terlihat bagus. Yang ketiga, mengadakan diskon palsu dengan menaikkan harga terlebih dahulu. Yang keempat, menyebarkan data pelanggan kepada pihak lain. Yang kelima, mengirim barang yang berbeda dengan yang dipesan oleh pelanggan. Perilaku ini mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi untuk jangka panjang tentunya akan merusak kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan kita. Selanjutnya, apa sih dampak dari pelanggaran etika bisnis? Yang pertama, pelanggan akan kehilangan kepercayaan dan tidak akan membeli kembali pada perusahaan tersebut. Yang kedua, reputasi perusahaan menjadi buruk karena ulasan negatif yang menyebar di media sosial. Yang ketiga, penjualan menjadi menurun karena calon pembeli menjadi ragu untuk membeli pada perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu cara menerapkan etika bisnis di era digital. Yang pertama, selalu berkata jujur dalam setiap promosi. Yang kedua yaitu menjaga data pelanggan. Yang ketiga yaitu memberikan pelayanan cepat dan tentunya ramah. Yang keempat, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Yang kelima yaitu terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, perusahaan akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sehingga bisnis dapat berkembang untuk jangka panjang. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis merupakan dasar penting dalam menjalankan bisnis di era digital saat ini. Kemajuan teknologi mungkin memang memberikan banyak kemudahan. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, perusahaan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.